saya hormati Bapak Jurisman, SPDMM, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Cibinong, para guru serta staf yang saya hormati, dan seluruh teman-teman yang saya sayangi. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmat sehat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini. Terima kasih sudah memberi kesempatan kepada saya untuk berpidato. Saya akan berpidato tentang stop bullying. Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Sekolah merupakan salah satu tempat di mana bullying biasanya terjadi. Mengapa seseorang bisa melakukan bullying? Pelaku bullying biasanya ingin menunjukkan bahwa dirinya berkuasa dan kuat supaya diakui keberadaannya, sehingga ia menindas seseorang yang lebih lemah dari dirinya. Ada banyak penyebab seseorang menjadi pelaku bullying, antara lain kurang perhatian dari orang tua, mengikuti perilaku orang terdekatnya, dan tidak mengerti perbedaan. Hadirin sekalian, tindakan bullying tidak hanya secara fisik, tetapi ada banyak jenis-jenis bullying, yaitu pertama, bullying fisik. Perundungan fisik bisa berupa menghalangi jalan korban, menyandung, mendorong, memukul, menjambar, hingga merusak barang. Yang kedua, bullying verbal. Perundungan verbal bisa berupa memaki, menghina, menjuluki, teror, dan gosip. Biasanya ditujukan pada anak yang fisik, penampilan, sifat, atau latar belakang sosialnya berbeda dari anak-anak yang lain. Ketiga, tindakan pengucilan. Tindakan pengucilan ini tidak disakiti secara fisik maupun verbal, tetapi justru dimusuhi dan diabaikan oleh lingkungan pergaulannya. Anak akan kesulitan mencari teman karena biasanya pelaku punya pengaruh yang cukup kuat untuk membujuk orang lain mengucilkan si korban. Biasanya anak yang mengalami jenis perundungan ini sering menyendiri, mengerjakan tugas kelompok seorang diri, dan tidak pernah bermain bersama-sama di luar jam sekolah. Keempat, bullying dunia maya. Bullying dunia maya atau cyberbullying artinya tidak dilakukan di lingkungan sekolah ataupun kehidupan sehari-hari secara langsung. Umumnya, media yang digunakan untuk perundungan ini yaitu media sosial, aplikasi chatting, dan surat elektronik atau disebut email. Perundungan yang terjadi biasanya berupa hinaan atau sindiran. Bisa juga berupa gosip yang disebarkan melalui media sosial. Yang kelima, bullying seksual. Perundungan ini lebih mungkin dialami oleh remaja. Pelaku perundungan akan mengomentari, menggoda, berusaha mengintip, bahkan menyentuh korban secara seksual. Dimulai dari menyebarkan foto korban yang bersifat seksual dan pribadi, mengambil foto korban diam-diam dengan tujuan memuaskan gairah seksual pelaku, atau memaksa korban menonton atau melihat hal-hal yang berbau pornografi. Dalam beberapa kasus, perundungan seksual termasuk dalam tindakan kriminal, yaitu pelecehan atau kekerasan seksual, yang memungkinkan pelaku ditindak secara hukum. Keenam, ada bullying antar saudara. Perundungan ini bisa terjadi ketika ada salah satu pihak yang merasa bahwa ia diperlakukan kurang baik dibandingkan dengan adiknya.
Remaja yang pernah dirundung pada masa kecilnya dilaporkan cenderung lebih rentan mengalami masalah mental sewaktu dewasa. Inilah bahaya bullying di rumah yang perlu diwaspadai setiap orang tua. Hadirin sekalian, banyak dampak yang ditimbulkan dari tindakan bullying, yaitu pada korban bullying biasanya akan mengalami depresi dan kecemasan, keluhan kesehatan, prestasi akademik menurun, kehilangan percaya diri, ketidakmampuan sosial, khawatir, dan gangguan fisik. Pada pelaku bullying akan berdampak menyalahgunakan alkohol dan narkotika, sering berkelahi, melakukan seks di usia dini, berpotensi menjadi kriminal, bersikap kasar terhadap pasangan, menurunnya akademik, ketidakmampuan mengembangkan kemampuan sosial, dan potensi kehilangan kontrol emosi. Orang yang menyaksikan tindakan bullying akan berdampak dua hal, yaitu ia akan meniru perilaku bullying atau merasakan hal depresi yang dialami korban bullying. Namun, dirinya juga bisa menjadi tertekan dan depresi serta rasa takut akan mengalami hal yang sama. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara spesifik yang berkaitan dengan hak asasi anak yang terdapat dalam pasal 28B ayat 2 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Karena anak merupakan aset dan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, marilah kita tanamkan di jiwa kita untuk berhenti bullying, berhenti untuk mencari kesalahan orang lain. Jika ingin dihargai, maka hargailah orang lain. Ingat bahwa kita belum tentu lebih baik dari orang yang kita bully. Hadirin yang berbahagia, pembulian antar pelajar sangat merugikan. Korban akan sulit untuk mendapatkan teman, depresi, cemas, dan waspada. Masa depan anak akan terganggu, sedangkan pelaku akan mendapatkan hukuman yang diberikan oleh pihak sekolah. Itu pun belum tentu membuat pelaku jera. Kita sebagai penerus bangsa harus tahu dan mengerti tindakan-tindakan yang tidak boleh kita lakukan sebagai pelajar. Jika kita menyaksikan hal tersebut, segera laporkan kepada pihak yang berwajib. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan di hati. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini dapat memberikan manfaat bagi para remaja khususnya, pemuda dan pemudi harapan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.